Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Rahmawati dari kelas Biologi B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan dari bakteri Chlamydia trachomatis yang dapat menyebabkan infeksi menular seksual yang disebut trachomatis. Chlamydia merupakan bakteri intraseluler yang tergolong dari famili Chlamydiaceae. Chlamydia trachomatis ini merupakan penyakit menular seksual yang hanya dapat menyerang manusia serta dapat dijumpai dan dikenali penyebab utamanya. Chlamydia trachomatis ini merupakan salah satu penyebab utama dari penyakit peradangan pada pelvis atau panggul yang akan merusak alat reproduksi perempuan sehingga dapat mengakibatkan kemandulan pada perempuan. Infeksi ini merupakan infeksi menular seksual yang paling umum dan dapat menginfeksi leher rahim, saluran indung telur, anus, dan uretra. Di Amerika Serikat, infeksi ini sangat umum terjadi. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri gram negatif yang menyerang orang berusia antara 15 sampai 24 tahun. Infeksi ini lebih banyak menyerang wanita remaja dibandingkan dengan pria. Faktor resiko seksual untuk infeksi chlamydia ini diantaranya adalah lebih sering terjadi pada orang yang lebih muda, termasuk pasangan baru atau yang sering bergonta-ganti pasangan. Infeksi paling kronis dari chlamydia ini yaitu dapat memicu kerusakan pada tuba falopi yang mana dari beberapa penelitian in vitro diperkirakan dapat diakibatkan oleh badan elementer Chlamydia trachomatis yang terdapat pada pria yang terinfeksi kemudian ditularkan ke perempuan. Transmisi ini dapat terjadi melalui kontak seksual secara langsung, melalui oral vagina, melalui uretra atau anus. Bakteri ini dapat menyebar dari lokasi awalnya dan menyebabkan infeksi uterus tuba falopi, ovarium, rongga abdomen, dan kelenjar pada daerah vulva pada wanita dan testis pada pria. Jika tidak diobati, penyakit kelamin ini dapat berkembang menjadi epididymitis pada pria dan penyakit infeksi saluran genital bagian atas pada wanita. Pria yang terinfeksi memiliki kemungkinan untuk menularkan sekitar 25% melalui hubungan seksual ke wanita yang sehat. Sedangkan angka penularan dari ibu yang terinfeksi ke bayi yang baru lahir adalah 50%. Beberapa penelitian telah mendukung metode screening pada chlamydia untuk mencegah penyakit radang panggul. Metode screening pada wanita yang terinfeksi chlamydia dapat dilakukan dengan menggunakan sampel endocervix vagina atau spesimen urin hasil tangkapan pertama. Hampir 70% pasangan pria dan wanita dengan infeksi chlamydia juga terinfeksi. Oleh karena itu, pasangan seksual dari orang yang menerima diagnosis infeksi chlamydia harus di-screening dan diobati secara empiris. Jika kontak seksual terjadi dalam waktu 60 hari sebelum diagnosis atau perkembangan gejala. Banyak faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena chlamydia diantaranya yaitu yang pertama, pernah mengidap penyakit menular seksual. Yang kedua, memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau bergonta-ganti pasangan. Yang keempat, aktif dalam kegiatan seksual sebelum usia 18 tahun. Gejala yang ditimbulkan akibat penyakit ini diantaranya yaitu radang panggul, infertilitas, kehamilan ektopik, dan nyeri panggul kronis akibat dari jaringan parut tuba falopi yang mengikuti infeksi saluran genital bagian atas. Wanita yang telah terbukti positif chlamydia ini harus menerima 1 gram antomisin sebagai dosis tunggal yang diberikan secara oral atau 100 gram dioksisiklin yang diberikan secara oral 2 kali sehari selama 7 hari. Dalam sebuah studi telah dilakukan pengujian terhadap daya hambat kedua antibiotik ini. Dalam studi ini menunjukkan bahwa antomisin efektif dalam pengobatan chlamydia trachomatis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.